ketidakadilan atau kezaliman yang pertama adalah narasi yang dikeluarkan oleh Israel dan tentu sekutu baratnya bahwa Palestina adalah negeri yang kosong. Padahal Palestina itu sudah ada bahkan sejak zaman para nabi. Tentu klaim ini, narasi ini akan ditolak oleh kaum barat. Mari kita merujuk misalnya literatur barat terkait hukum teritori di barat. Nah, Palestina juga sebenarnya di dalam literatur hukum barat itu sudah merupakan bagian provinsi di zaman Imperium Romawi sejak abad kedua. Jadi bahkan sebelum kelahiran Rasul di abad ke-6 itu Palestina itu sudah ada. Bahkan kalau kita merujuk kepada Imperium Romawi pada saat itu. Nah, bergeser misalnya ke 1948, Palestina itu sudah berdiri sebagai sebuah daerah yang ingin merdeka dari Ottoman Turki. Sehingga ketika Ottoman Turki itu kolaps, Palestina sudah mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, hanya saja pada saat itu kemudian atas permintaan Israel kepada Inggris yang merupakan salah satu pemenang Perang Dunia di Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918, maka Israel kemudian berdiri sebagai sebuah negara yang fiktif tentunya pada tahun 1948. Tetapi kalau teman-teman melihat di slide ini, 1948 itu Palestina bukan negeri kosong, bukan negeri yang tandus, bukan gurun yang kemudian diklaim oleh Israel bahwa mereka datang mendirikan negara di tengah-tengah gurun, padahal di tengah-tengah negeri yang sudah berada pada waktu itu. Itu kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua adalah bangsa Yahudi adalah bangsa tanpa tanah, sehingga ini relate dengan kezaliman yang pertama karena mereka adalah bangsa yang tanpa tanah dalam tanda kutip tentunya, sehingga mereka kemudian mencari daerah tanpa bangsa. Padahal Palestina merupakan daerah yang dimiliki oleh bangsa Palestina berdasarkan literatur barat itu sudah ada sejak abad kedua. Nah, padahal bangsa Yahudi sebelum pendudukan Palestina atau peristiwa Nakba 1948 adalah salah satu bangsa terkaya di Eropa. Teman-teman misalnya bisa melihat beberapa media-media yang memberitakan kepada kita tentang bagaimana pengaruh keluarga Rothschild yang membangun dinasti perbankan bahkan menjadi penguasa ekonomi dunia. Bahkan menurut beberapa literatur, keluarga Rothschild lah yang kemudian mendalilkan perang, baik itu Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Nah, Rothschild sendiri juga lah yang bisa, satu-satunya orang yang bisa menunjuk muka langsung kepada Pangeran Charles pada waktu itu. Jadi bangsa Yahudi bukanlah bangsa yang tertindas, mereka adalah bangsa yang kaya raya pada abad ke-19 dan pergantian awal dekade abad 20 tahun 1918. Mereka bahkan sudah meluncurkan gagasan ini jauh sebelum 1948 dari protokol opsionis itu. Nah, kezaliman yang ketiga dari Israel adalah klaim atau narasi yang menyatakan bahwa Zionisme adalah Yudaisme. Padahal kita tahu sendiri, Zionisme itu adalah gerakan kolonialisasi yang mengatasnamakan agama Yahudi. Padahal Yahudisme sendiri itu adalah sebuah agama. Sebagaimana yang kita pahami, agama Yahudi yang merupakan salah satu agama Samawi. Sehingga sangat sering kita dapati banyak rabi-rabi Yahudi juga ikut menolak keberadaan bukan hanya Zionisme tetapi negara Israel itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman merujuk buku Imam Khomeini tentang fatwanya pada Palestina, dia menyebutkan bahwa di Iran itu orang-orang Yahudi itu hidup rukun. Jadi ketika Imam Khomeini memfatwakan tentang setan besar Israel dan Amerika, bukan berarti dia mengutuk agama Yahudi, karena agama Yahudi hidup rukun dan diakui keberadaannya di Iran. Nah, sehingga ini menjadi titik tekan dari buku Basdam TV yang berjudul Islam dan Islamisme, bahwa Islam adalah sebuah agama yang luhur, sementara Islamisme adalah gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Ini pula yang berada di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya itu memeluk salah satu agama tertentu. Misalnya di Myanmar ada fundamentalisme Buddha, di Hindu ada fundamentalisme sayap kanan Hindu,
yang mendukung Presiden Narendra Modi. Di Barat juga ada fundamentalisme Kristen, dan di Zionisme itu adalah merupakan fundamentalisme Yahudi yang banyak narasi yang menyatakan bahwa Zionisme mereka adalah Zionisme yang tidak berdasar pada klaim agama Yahudi, atau dengan kata lain Zionisme mereka adalah Zionisme yang materialisme atau sekularisme yang meminggirkan agama dari ruang publik. Nah, kezaliman yang keempat yang dilakukan oleh Israel adalah klaim yang menyatakan bahwa Zionisme bukanlah kolonialisme. Padahal kita tahu sendiri bahwa kolonialisme yang dilakukan oleh Zionis itu sangat-sangat brutal. Kenapa dikatakan brutal? Karena kolonialisme pada umumnya hanyalah penjajahan dari satu negara kepada negara lain. Let's say misalnya Belanda yang menjajah Indonesia. Belanda kan sebuah negara yang berdaulat, kemudian menjajah Indonesia pada waktu itu yang masih merupakan gugusan kerajaan-kerajaan. Sehingga itulah yang kemudian disebut sebagai kolonialisme. Begitupun apa yang dilakukan Amerika misalnya kepada negeri-negeri yang ia jajah, atau Inggris kepada negeri-negeri yang ia jajah, negara-negara persemakmuran Inggris. Nah, kenapa dikatakan Zionisme adalah penjajahan yang brutal? Karena kolonialisme Zionis itu bahkan menjajah negara lain, dalam hal ini Palestina, berdasarkan negara yang tidak ada atau negara fiktif. Dalam hal ini Israel kan sebelumnya bukan sebuah negara, tetapi mereka mampu menjajah sebuah negara. Jadi ini disebut kolonialisme yang brutal. Nah, teman-teman bisa melihat peta yang saya sematkan di slide berikut, bagaimana pada tahun 1947 atau sebelum peristiwa Nakba atau sebelum deklarasi kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948, di situ disebutkan bahwa Jewish settlement atau pendudukan Yahudi. Jadi ini hanya sebatas pendudukan atau Yahudi sebagai sebuah bangsa. Ini dari peta teman-teman bisa melihat warna putih itu adalah pendudukan Yahudi pada 1947 dan warna hijau itu adalah tanah dari Palestina. Nah, setelah UN Plan pada tahun 1947, yaitu sebelum deklarasi negara fiktif Israel, kita melihat bahwa ternyata United Nations atau PBB itu telah membagi-bagi peta Palestina menjadi seperti ini di 1947 ini. Kemudian setelah perang 6 hari 67 yang kemudian membuat Israel itu mendominasi tanah Palestina. Jadi kita melihat di peta ketiga, teman-teman bisa lihat seperti itu, dan kemudian di tahun 2005 atau bahkan kalau kita mau update lagi di tahun 2024, wilayah Palestina itu menjadi sedemikian kecil. Nah, kalau kembali merujuk misalnya bukunya Imam Khomeini, Israel itu tidak akan pernah berhenti menjajah Palestina sampai mereka mendapatkan keinginannya. Dalam hal ini dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, atau dari Mesir sampai di Irak. Nah, kezaliman yang kelima dari Zionis adalah klaim yang menyatakan bahwa warga Palestina secara sukarela, jadi ini disebutkan bahwa secara sukarela meninggalkan tanah airnya pada tahun 1948. Nah, pada peristiwa Nakba tersebut kita bisa melihat di gambar yang ada di slide bagaimana orang Palestina itu diusir secara paksa, bukan meninggalkan secara sukarela. Bahkan sampai sekarang, meski Gaza merupakan kuburan terbesar di dunia saat ini dan tepi barat menjadi penjara yang dikelilingi oleh tembok pemukiman Israel, warga Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah airnya. Mereka kemudian berpegang pada salah satu sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwa Habbul Watan minal iman, bahwa mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Nah, kezaliman yang ke-6 terhadap Israel adalah Perang Juni 1967 atau Perang 6 hari itu adalah perang no choice atau tidak ada pilihan. Nah, narasi Israel ini sejak 1948 selalu seperti itu, bahwa mereka adalah melakukan perang itu karena tidak ada pilihan atau karena membela diri. Hal ini juga merupakan narasi Israel pada pemicu yang perang terkini, yaitu perang sejak 8 Oktober 2023 kemarin. Nah, bahkan
Di media-media mereka menyebutkan ini adalah keajaiban karena pada 6 hari itu mereka dikepung oleh orang-orang Arab, negara-negara Arab, tapi mereka berhasil memenangkan perang. Padahal kita tahu sendiri bahwa di belakang Israel itu ada Amerika dan sekutu baratnya, Uni Eropa, Inggris dan sebagainya. Bahkan Mesir juga merupakan negeri Islam yang juga turut mendukung Israel pada 1967 tersebut. Nah, kezaliman yang ketujuh adalah Israel. Ini klaim Israel ya. Israel adalah satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah. Padahal kita tahu bahwa Netanyahu sebagai seorang presiden itu sudah terpilih sejak 1996. Jadi sejak 96 sampai 99 periode pertama ia terpilih, kemudian pada tahun 2000 ia menjadi oposisi sampai 2009. Dan pada tahun 2009 sampai sekarang dia terpilih kembali menjadi presiden. Nah, apakah ini yang disebut sebagai demokrasi atau demokratis? Kan tidak. Padahal di sisi lain, Lebanon, negara tetangga Palestina justru lebih demokratis dengan trisula pemerintahannya. Mereka kemudian berganti-ganti antara yudikatif, eksekutif, legislatif. Misalnya di legislatif dipimpin oleh kaum Syiah, kemudian eksekutif oleh Sunni, dan yudikatif misalnya oleh Kristen. Begitulah berganti-gantian pemerintahan demokratis di Lebanon. Atau bahkan nggak usah Lebanon deh, misalnya di Palestina itu jauh lebih demokratis. Karena Hamas itu adalah pemenang pemilu, bukan nggak saya, Hamas pemenang pemilu, tapi presiden justru dari tepi barat atau dari Partai Fatah. Klaim yang menyatakan bahwa solusi dua negara itu adalah satu-satunya jalan keluar atau solusi Oslo pada tahun 1993. Itu solusi dua negara adalah solusi satu-satunya. Padahal lebih dari 30 tahun solusi Oslo justru memperkuat legitimasi Israel untuk memperluas daerah jajahannya ke Palestina. Atau bahkan menurut Ilan Pappé melakukan ethnic cleansing atau penghapusan etnis. Jadi agak absurd juga, kenapa kita harus membagi negara kita kepada orang yang menjajah kita, yang mana ia tidak memiliki kedaulatan sama sekali. Padahal kalau kita berbicara tentang syarat berdirinya sebuah negara dalam perspektif hukum ya, harus terdiri dari pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, dan kemudian memiliki warga negara, atau ada syarat sekundernya diakui oleh negara lain. Nah, ini tidak dimiliki oleh Israel. Pemerintahan berdaulat yang mana pada tahun 1948 itu? Warga yang mana yang ia kemudian klaim sebagai warganya? Padahal kan warga Israel pertama itu adalah orang-orang Yahudi Askenazi dari Eropa. Bukanlah warga lokal yang memang sudah bermukim di sana sejak lama. Sehingga sebagai penutup, resolusi yang kemudian saya tawarkan, ini mengutip misalnya beberapa ceramah-ceramah pemikir Timur Tengah, salah satunya Ibu Dina Sulaiman. Ada 4 resolusi. Yang pertama resolusi spiritual, yaitu dengan kita banyak berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama Muslim itu bagaikan anggota badan yang mana jika satunya sakit, yang lainnya juga ikut sakit. Sehingga kita harus berdoa sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Resolusi yang kedua adalah resolusi media. Resolusi media itu dengan melakukan penyebaran kontra narasi terhadap narasi yang dilakukan oleh Israel. Kita tahu bahwa media besar itu dipegang oleh Israel. Sosial media platform yang besar juga dipegang oleh Israel. Tetapi kita dapat melakukan kontra narasi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Bahkan tidak jarang warga negara Indonesia sendiri justru pro terhadap Israel, umat Muslim, atau bahkan orang yang dianggap sebagai ustadz itu justru mendukung Israel atau bahkan mendelegitimasi dukungan-dukungan terhadap Palestina. Misalnya apa yang dilakukan, sorry to say, Arie Untung ketika podcast yang menyebutkan bahwa Houthi itu hanya sandiwara dalam mendukung Palestina, dia bagian dari Amerika dan Inggris. Itu kan sangat-sangat absurd dan mencederai ukhuwah Islamiyah kita. Nah, resolusi yang ketiga adalah resolusi ekonomi yang dapat kita lakukan dengan donasi ke Palestina. Ini sudah banyak dilakukan, tapi bukan berarti sudah cukup. Nah, kita dapat terus melakukan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina, tentunya dengan donasi yang legal, bukan donasi yang kita tidak tahu kemana aliran dananya, jangan sampai ke ISIS dan sebagainya.
Dan resolusi yang terakhir adalah resolusi sosial dengan boikot produk Israel atau perusahaan-perusahaan yang pro terhadap Israel. Ini juga merupakan saran dari Noam Chomsky dan Ilan Pappe dalam bukunya On Palestine.